Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950. Namun jejak-jejak sejarahnya bisa dilacak dari 3000 tahun lalu. Masa itu ditandai dengan kehadiran kebudayaan Buni yang membentang dari Tangerang hingga Karawang. Salah satu situs tinggalan kebudayaan Buni terdapat di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi baru didirikan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Namun, jejak historisnya bisa kita lacak ke masa 3000 tahun yang lalu. Di antara Tangerang, kemudian Bekasi, dan Karawang, kita bisa menemukan tinggalan-tinggalan arkeologis. Adapun tinggalan arkeologis itu adalah berupa kerangka manusia Buni, kemudian ada gerabah, ada kapak persegi, ada beliung, ada manik-manik, ada perhiasan. Bekasi berperan penting ketika menjadi pusat kerajaan Tarumanegara. Beberapa bukti arkeologis menunjukkan hal itu. Antara lain 7 buah prasasti. Yang pertama adalah prasasti Tugu yang sekarang tersimpan di Museum Nasional. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Purnawarman membuat terusan dari Candrabaga ke laut. Nah, Candrabaga ini di dalam sumber lain disebut Bagasasi, dan dari kata Bagasasi inilah lahir kata Bekasi. Bekasi juga merupakan pusat kerajaan Tarumanegara yang memerintah di abad ke-5 hingga 7 Masehi. Dengan wilayah kekuasaan yang membentang dari Citarum sebagai batas kerajaan sebelah timur hingga Cidanghiang, Banten. Rajanya yang terkenal adalah Purnawarman. Hal ini dapat dilihat dari ditemukannya 7 prasasti secara berjauhan, yaitu Prasasti Tugu di daerah Dusun Batu Tumbuh, Jakarta Utara, 5 prasasti di kawasan Bogor, dan 1 di kawasan wilayah Banten. Prasasti Tugu yang tersimpan di Museum Nasional Jakarta merupakan prasasti dengan tulisan terpanjang peninggalan Raja Purnawarman, penguasa Tarumanegara. Konon tulisan pada prasasti menunjukkan bahwa wilayah ditemukannya prasasti Tugu ini merupakan pusat kerajaan Purnawarman. Kalimatnya ditulis dengan huruf Pallawa dan Sanskerta yang berbunyi, "Dulu kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman." Dalam pahatan tersebut tercatat pekerjaan pembuatan saluran irigasi dimulai pada hari yang baik tanggal 8 Paro Petang bulan Palguna dan disudahi pada tanggal 13 Paro Petang bulan Carita, atau diperkirakan pada pengerjaan 21 hari. Pada peresmian galian dengan panjang 6.122 tumbak dilakukan selamatan dengan menghadiahi 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Bukti lain adalah ditemukannya 5 prasasti yang ditemukan di Bogor, yaitu Prasasti Ciaruten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Koleangkat atau Pasir Jandu, Prasasti Pasir Awi, serta Prasasti Kebun Kopi atau Tapak Gajah. Prasasti Ciaruten ditemukan di pinggir Sungai Ciaruten, tepatnya di pertemuan Sungai Ciaruten dengan Cisadane. Prasasti ini dipahat di atas batu dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berarti bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu itu adalah kaki yang mulia Sang Purnawarman.
raja di negeri Taruma, raja yang berani di dunia. Prasasti Muara Cianten merupakan peninggalan kerajaan Tarumanagara yang pahatannya tidak dalam bentuk aksara, melainkan dalam bentuk gambar. Pada awalnya, para epigraf menyebut pahatan itu berupa aksara ikal yang belum diketahui maknanya. Dalam perkembangan berikutnya, pahatan tersebut berupa gambar pohon bodhi yang menginformasikan adanya penganut agama Buddha di kerajaan Tarumanagara. Prasasti Pasir Koleangkak atau Prasasti Pasir Jambu ditemukan di Bukit Koleangkak, perkebunan jambu. Dalam prasasti ini disinggung nama kerajaan Tarumayan yang dipersamakan dengan Tarumanagara. Terdapat dua baris berhuruf Palawa dan Sangsakerta yang bisa diartikan gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya, adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Taruma dan baju zirahnya yang terkenal tidak dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang tapak kakinya yang senantiasa berhasil menggempur kota-kota musuh. Hormat kepada pangeran tetapi merupakan duri dalam daging bagi musuh-musuhnya. Kemudian Prasasti Kebon Awi yang ditemukan pada tahun 1864 oleh arkeolog kebangsaan Belanda, N.W. Hoppermans. Terdapat pahatan sepasang kaki yang menghadap ke arah utara dan timur sebagai perlambang kebudayaan. Tidak diketahui tapak kaki siapa yang dipahat dalam batu tersebut karena tidak ada tulisannya. Dan prasasti kebun kopi atau disebut juga prasasti tapak gajah. Ciri paling menarik dari prasasti ini adalah pahatan dua tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Kalimatnya dibuat dengan metrum angustum dan huruf Palawa yang berbunyi. Di sini nampak sepasang tapak kaki yang seperti Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung. Di wilayah Lebak, Banten, ditemukan prasasti Cidang Hyang pada tahun 1147. Prasasti ini memuat dua baris kalimat berupa siloka dalam metrum angustum dengan huruf Palawa dan bahasa Sangsakerta yang bisa diartikan. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia yang mulia Purnawarman yang menjadi sekalian raja.
peninggalan kerajaan Tarumanagara juga bisa dilihat dari keberadaan komplek candi yang sudah berdiri abad ke-5 Masehi. Di komplek percandian yang menyatu dengan persawahan ini terdapat 2 buah candi. Candi yang pertama kerap disebut Candi Jiwa. Sebagai candi tertua di Jawa, bentuk situs kuno ini masih terlihat sempurna bagai tak tergerus waktu. Dengan luas 19 kali 19 meter persegi dan tinggi 4,7 meter, Candi Jiwa tidak memiliki anak tangga. Hal ini lantaran prosesi upacara tidak dilakukan di bagian atas candi, melainkan di sekitarnya. Tak heran jika nampak susunan bata melingkar dengan garis tengah kira-kira 6 meter di sekeliling candi. Bagian atas candi memiliki bentuk mirip bunga padma atau teratai mirip pondasi arca Buddha. Sekitar 100 meter dari Candi Jiwa terdapat Candi Blandongan dengan bentuk bujur sangkar seluas 25 kali 25 meter persegi. Masing-masing sisi candi memiliki tangga masuk yang unik. Sementara di bagian tengah terdapat semacam bekas ruangan dengan luas 10 kali 10 meter persegi. Bisa disimpulkan, dulunya digunakan untuk menggelar ritual. Dibangun sekitar abad ke-5 Masehi di era kerajaan Tarumanagara, Candi Blandongan lebih luas dibandingkan Candi Jiwa. Baik Candi Jiwa maupun Candi Blandongan dibangun dengan menggunakan bata dan permukaannya dilapisi sejenis lapisan semen kapur yang dinamai stuko. Semua candi-candi di Batu Jaya mengarah ke timur laut, barat daya atau barat laut tenggara. Jadi bukan mengarah utara selatan atau barat dan timur. Selain Candi Jiwa dan Blandongan, masih terdapat gundukan-gundukan batu, reruntuhan candi yang belum diteliti. Ada sekitar 11 ulur yang di dalamnya itu merupakan runtuhan percandian. Nah, sejak tahun 1985 itulah dimulai penggalian-penggalian arkeologi di beberapa tempat, sehingga akhirnya dapat diketahui ada sekitar 30-an percandian yang jelas sudah ada runtuhannya, dan masih ada beberapa titik-titik situs yang belum diteliti pada waktu itu. Pada awalnya Unur Jiwa, kemudian setelah diteliti situs Jiwa, setelah dibuka seperti ini Candi Jiwa. Nah, percandian Batu Jaya ini mulai penelitian 1984, berjalan sampai sekarang, diketemukan 57 lokasi besar atau kecil. Prasasti dari masa kerajaan Tarumanagara lainnya adalah Prasasti Bata 1, Prasasti Bata 2, Prasasti Emas 1, Prasasti Emas 2, Prasasti Terakota, dan Prasasti Materai. Terdapat aksara Pallawa akhir, yaitu jenis aksara Pallawa yang sudah berkembang dan mengalami perubahan bentuk dan diadaptasi oleh kreativitas lokal dengan menggunakan bahasa Sangsakerta. Penemuan lain adalah arca Wisnu Cibuaya yang ditemukan di wilayah Kabupaten Karawang. Arca yang ditemukan oleh penduduk Cibuaya pada tahun 1952 ini diperkirakan berasal dari sekitar abad 8 Masehi. Setelah Tarumanagara berakhir, muncul Kerajaan Sunda. Wilayah Bekasi pun menjadi daerah penting dengan ditemukannya prasasti Kebantenan di Desa Kebantenan, Bekasi yang beraksara Sunda kuno. Penguasa Kerajaan Sunda
yang termasyhur dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja, yang oleh sebagian kalangan diyakini sebagai Prabu Siliwangi. Setelah kerajaan Sunda runtuh di tahun 1579, Bekasi berturut-turut menjadi bagian dari Sumedang Larang dan Kesultanan Mataram yang beragama Islam. Watu Gilai, tempat pentasbihan dan penobatan raja-raja di Kesultanan Banten, merupakan bukti sejarah masa ini. Pada masa itu, Bekasi menjadi pusat penyediaan logistik ketika Sultan Agung menyerang Batavia di tahun 1628 sampai dengan 1629. Tahun 1677, di masa kekuasaan VOC, Bekasi menjadi wilayah kekuasaan dari Batavia dan Om Landen. Di masa itu, Bekasi menjadi daerah penyangga Batavia sebagai ibu kota VOC dengan adanya loji atau pangkalan utama. Kekuasaan VOC dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, dan di awal tahun 1900-an Bekasi tumbuh menjadi tanah partikelir yang dikuasai Belanda. Pada masa ini banyak masyarakat yang melakukan perlawanan, di antaranya Entong Tolo serta Camat Nata. Layaknya si Pitung dari Betawi, Entong Tolo dan Camat Nata senantiasa melawan kekuasaan Belanda dan tuan tanah untuk membela rakyat kecil. Masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan digantikan dengan penjajahan Jepang selama 3 tahun. Saat itu, Bekasi berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer Jepang. Setelah merdeka, 17 Agustus 1945, Belanda masih ingin menguasai tanah air dengan melakukan agresi militer. Wilayah Bekasi terkenal sebagai daerah perlawanan yang luar biasa, dengan adanya pertempuran Karawang Bekasi dan Sasak Kapuk yang terjadi pada tahun 1950 dengan tokoh perlawanan Haji Nur Ali. Pertempuran Karawang Bekasi yang menghanguskan ribuan rumah mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa, tepatnya di daerah Rawa Gede. Setelah revolusi pada tahun 1950, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dan tetap eksis sampai sekarang.